semua, kenalin aku Cinta Gevira Azara dengan NIM 11026210092 dari kelas PKHC Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2021. Video kali ini akan membahas tentang learning disability. Tujuan video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah anak kesulitan belajar. Materi yang akan dibahas, pertama ada pengertian learning disability, yang kedua ada faktor penyebabnya, yang ketiga ada karakteristik, yang keempat ada klasifikasi, yang kelima ada penanganan, yang keenam ada prevalensinya. Pengertian learning disability. Learning disability yang berarti ketidakmampuan belajar adalah ketidakmampuan seseorang yang mengacu kepada gejala di mana seseorang tidak mampu belajar atau menghindari belajar, sehingga hasil belajarnya di bawah potensi intelektualnya. Pada kata disability diterjemahkan kesulitan untuk memberikan kesan optimis bahwa anak sebenarnya masih mampu untuk belajar. Masalah belajar ini bukan sebagai akibat dari gangguan penglihatan, pendengaran, motorik, mental, emosi, budaya, atau ekonomi yang tidak menunjang. Anak learning disability tidak tampak seperti anak berkebutuhan khusus. Mereka sering sulit dipahami, tidak mengerti akan problem, dan sering kehilangan self-esteem. Menurut seorang ahli pendidikan, Dimyati Mahmud, tahun 2006, mengemukakan bahwa belajar adalah perubahan dalam diri seseorang yang terjadi karena pengalaman. 2. Faktor penyebab. Prestasi belajar dipengaruhi oleh dua faktor, internal dan eksternal. Penyebab utama kesulitan belajar adalah faktor internal, yaitu kemungkinan adanya disfungsi neurologis, sedangkan penyebab utama masalah atau problem belajar adalah faktor eksternal, yaitu antara lain berupa strategi pembelajaran yang keliru, pengelolaan kegiatan belajar yang tidak membangkitkan motivasi belajar anak, dan pemberian penguatan yang kurang tepat. Faktor penyebab menurut Michael R. Hartman pada tahun 2004 dalam Anton Soekarno mengatakan faktor penyebab kesulitan belajar itu yang pertama adalah penyebab neurologis. Penyebab neurologis kesulitan belajar adalah kerusakan neurologis, struktur syaraf, atau beberapa tipe aktivitas syaraf yang tidak normal. Kerusakan pada sistem syaraf terjadi pada kelahiran bayi sempurna tetapi posisi janin tidak normal pada masa kehamilan sampai melahirkan, atau bisa juga karena kekurangan oksigen. Yang kedua, ada kemasakan terlambat. Kemasakan terlambat ada kaitannya dengan penyebab neurologis. Perkembangan terlambat dari sistem neurologis menyebabkan kesulitan yang dialami oleh beberapa orang kesulitan belajar. Mereka kerap kali terhambat perkembangannya dalam keterampilan bahasa, permasalahan daerah motor visual, dan beberapa daerah akademik. Ketiga, ada penyebab genetik. Faktor genetik sebagai penyebab kesulitan belajar telah menyumbangkan salah satu atau lebih dari permasalahan kategori dalam kesulitan belajar. Abnormalitas genetik ini selalu merupakan keprihatinan orang tua. Jangan menganggap semua perilaku belajar adalah perilaku yang menyimpang. Keempat, ada penyebab lingkungan. Pengaruh lingkungan kerap kali disebut sebagai kemungkinan penyebab kesulitan belajar. Faktor-faktor seperti diet, stres, perokok, peminum, dan pengajaran sekolah yang tidak tepat merupakan beberapa faktor yang dapat menyebabkan kesulitan belajar yang dipengaruhi oleh lingkungan. Dari pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyebab langsung dari kesulitan belajar adalah karena adanya faktor disfungsi neurologis yang terjadi di otak, yang merupakan faktor intrinsik pada diri anak.
Sedangkan faktor eksternal seperti strategi pembelajaran yang keliru, pengelolaan kegiatan belajar yang tidak membangkitkan motivasi belajar anak, dan pemberian ulangan penguatan yang tidak tepat merupakan pengaruh yang secara tidak langsung muncul bersamaan sebagai penyebab kesulitan belajar. 3. Karakteristik. Karakteristik anak kesulitan belajar. Menurut Brownell dan Harvell, gambaran mengenai anak kesulitan belajar yaitu perkembangan bahasa yang lambat, rendahnya koordinasi motorik, dan gangguan pemusatan perhatian. Sedangkan menurut Dirkhardt dalam Wijono tahun 1999 adalah berbagai macam ciri yang dapat dilihat pada anak yang mengalami kesulitan belajar, tetapi yang paling utama selalu terlihat pada anak tersebut adalah adanya kesenjangan yang besar antara prestasi dengan kemampuan intelektualnya. Dalam beberapa bidang seperti penampilan dalam lisan, tertulis, pemahaman dan pendengaran, pemahaman membaca, kemampuan hitung-menghitung, atau matematik. Perbedaan dalam belajar inilah yang dipandang sebagai dasar dalam menentukan seorang anak mengalami kesulitan belajar. Karakteristik menurut Anton Sukarno. Menurut Anton Sukarno, tahun 2004 mengemukakan karakteristik kesulitan belajar sebagai berikut. 1. Gangguan perhatian adalah hiperaktif, pengalihan perhatian. Yang kedua, kegagalan untuk mengembangkan dan memobilisasi strategi untuk belajar, merorganisasi belajar, kerangka belajar aktif, dan fungsi metagognitif. Ketiga, lemah dalam kemampuan gerak antara koordinasi gerakan halus dan kasar, kegagalan umum dan canggung, persoalan-persoalan spasial. Yang keempat, permasalahan-permasalahan persepsi antara lain berbeda stimulus, pendengaran, penglihatan, klosur, dan frekuensi pendengaran dan penglihatan. Yang kelima, kesulitan bahasa lisan antara lain pendengaran, berbicara, datar kata, kemampuan linguistik. Yang keenam, kesulitan membaca antara lain pengkodean, keterampilan dasar membaca komprehensif. Yang ketujuh, kesulitan menulis antara lain mengeja, tulis tangan, dan mengarang. Yang kedelapan, kesulitan matematika antara lain pemikiran kuantitatif, berhitung, waktu, ruang, dan menghitung fakta. Yang kesembilan, tingkah laku sosial tidak pantas antara lain persepsi sosial, tingkah laku emosi, penegakan saling hubungan. 4. Klasifikasi. Klasifikasi anak kesulitan belajar. Menurut Munawir Yusuf, Sunardi, Mulyono, Abdurrahman, tahun 2003, kesulitan belajar dikelompokkan ke dalam dua kategori, diantaranya yaitu ada kesulitan belajar umum. Kesulitan belajar umum adalah kesulitan belajar yang ditandai dengan prestasi belajar rendah untuk hampir semua mata pelajaran. Yang kedua, kesulitan belajar khusus, yaitu kesulitan belajar pada kemampuan tertentu saja. Kesulitan belajar khusus dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, kesulitan belajar pra-akademik terdiri dari 1. Gangguan motorik dan persepsi atau disebut dispraksia yang meliputi gangguan motorik kasar, penghayatan tubuh, dan motorik halus. Yang kedua, kesulitan belajar kognitif yang meliputi kesulitan dalam fungsi persepsi, pikiran, simbolisasi, penalaran, dan pemecahan masalah. Yang ketiga, gangguan perkembangan bahasa yang ditandai keterbatasan menggunakan simbol linguistik dalam berkomunikasi verbal. Yang keempat, kesulitan dalam penyesuaian perilaku sosial sehingga perilaku anak tidak dapat diterima oleh lingkungan sosial. Yang kedua, ada kesulitan belajar akademik. Itu kesulitan belajar membaca atau yang disebut disleksia. Yang kedua, kesulitan belajar menulis yang disebut disgrafia. Yang ketiga, ada kesulitan belajar berhitung atau diskalkulia. Yang kelima, penanganan learning disability. Penanganan anak kesulitan belajar dapat menggunakan metode yang pertama, RTI,
RTI merupakan kerangka kerja instruksional di mana sekolah memberikan intervensi awal bagi siswa yang mengalami kesulitan akademik dan perilaku. Yang kedua, metode pre-knowledge. Gunakan metode pembelajaran dengan mengaktifkan pre-knowledge atau pengetahuan awal siswa yang sudah dimiliki sebelumnya untuk mempelajari materi baru yang masih berhubungan. Penggunaan pengetahuan awal akan memudahkan siswa mengingat materi baru sesuai konteks materi yang telah dipelajari sebelumnya. Prior knowledge salah satunya dapat dilakukan dengan memberikan tugas membaca materi di rumah yang akan dipelajari esok hari. Yang ketiga, metode self-monitoring. Self-monitoring bertujuan agar siswa mampu menjaga dan mengontrol perilakunya yang dimunculkan. Terdapat dua komponen, self-evaluation dan self-recording. Contohnya, siswa yang telah menyelesaikan tugas matematika dapat mengeval pekerjaannya dengan melihat jawaban benar dan melaporkan beberapa jawaban benar yang dia kerjakan. Setelah beberapa hari menyelesaikan beberapa tugas matematika, guru dan siswa dapat melihat laporan kemajuan belajar matematika siswa. Dari sini, guru dapat mengetahui apakah siswa masih mengalami kesulitan di konsep matematika atau tidak. Metode selanjutnya ada self-instruction. Guru mengajarkan siswa untuk menyadari jenis-jenis pemecahan masalah terhadap tugas-tugas yang dihadapi. Kemudian, diaplikasikan dalam perilaku yang dimunculkan tanpa dikontrol atau instruksi secara verbal. Cara mengatasi kesulitan belajar dengan self-instruction terdapat digunakan untuk siswa kelas 5 hingga 6 yang mengalami kesulitan belajar. Terdapat 5 langkah dalam menerapkan self-instruction. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Contohnya, apa yang harus saya lakukan? Yang kedua, rencana. Bagaimana saya dapat menyelesaikan tugas ini? Yang ketiga, penggunaan strategi. Contohnya, 5 tahap strategi akan membantu saya mencari kata-kata penting. Yang keempat, self-evaluation. Contohnya, bagaimana tugas yang telah saya selesaikan. Yang kelima, self-reinforcement. Yang contohnya, kerja bagus, aku dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Prevalensi anak learning disability. Prevalensi anak kesulitan belajar adalah presentasi jumlah anak kesulitan belajar terhadap kelompok seusianya. Alahan dan Kaufman dalam Sunardi tahun 1996 mengatakan perkiraan prevalensi anak berkesulitan belajar sangat bervariasi, dari yang rendah 1% sampai yang tinggi 30%. Menurut hasil penelitian Wijono tahun 1969 mengenai prevalensi anak berkesulitan belajar di sekolah biasa mengatakan bahwa prevalensi anak berkesulitan membaca menempati peringkat yang paling tinggi, yaitu 63,01, berturut-turut disusul oleh kesulitan dalam memusat perhatian, yaitu dengan angka 48,77, kesulitan belajar menghitung atau matematika dengan angka 44,11, kesulitan menulis dengan angka 35,07, kemudian baru kesulitan dalam bidang studi tertentu dan kesulitan lainnya. Menurut Mulyono, Abdurrahman dan Nafsia Ibrahim mengenai prevalensi anak berkesulitan belajar di Indonesia adalah sebagai berikut. Di Indonesia terdapat beberapa penelitian terhadap keberadaan anak berkesulitan belajar. Antara lain, penelitian yang dilakukan terhadap 3.215 murid kelas 1 hingga kelas 6 SD di DKI Jakarta. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat 16,52% yang oleh gurunya diperkirakan sebagai murid yang termasuk berkesulitan belajar. Menurut Kazuhiko dalam Mulyono Abdurrahman tahun 1999, estimasi prevalensi anak berkesulitan belajar adalah 1% hingga 4%, dengan perbandingan anak laki-laki dan anak perempuan antara 4:1 hingga 7:1. Berdasarkan pemaparan tersebut, Bahwa prevalensi anak yang mengalami kesulitan belajar cenderung meningkat. sekian pemaparan video tentang learning disability, semoga bermanfaat.